mudun selangka. Bagus. Ini mudun maning selangka. Nah ini sampai mudun maning. Nah, hop. Nah ini tempat Sesaji ya. Iya. Kita nyalain dulu satu lah. Kita izin Ya. dimanapun. Luar biasa. Udah. hop. Hop. Set. Ini. Nah, Udah. Mendekat mana nih? Nah ini ya. Ini ya. ya. Oh. Nah ini. Nah ini Pak Indra. Pak Indra ini sini ya. Ini ada pertapa di sini nih. Ini banyak orang semedi memang di sini. Ini penjaganya manusia tapi bersemedi. Dia pertapa. Tadi ketika nyalain dupa ini, Sosoknya seperti apa? manusia, tapi dia tanpa baju kayak semacam pakai selempang tok. Dia bertapa gini, tangannya gini. Nah itu satu penjaganya. Tadi ada monster tadi satu. Monster itu apa maksudnya? Kayak sosok binatang tapi mengerikan sekali. Wujudnya ular atau Bukan, tapi kayak gede banget. Jadi disebutkan iya raksasa lah, besar sekali itu Pak Indra. Tapi muka-muka orang ya? Bukan, Oh, ya monster lah, medeni banget. susah nih kalau ngomong monster digambarkan ya. Iya, Ya, nek mungkin wajah-wajahnya kayak buta lah ya, cara bayangnya. tapi bukan sosok manusia, tapi kayak mirip kayak monster yang di film-film itu loh. Satu tadi kita mau turun. Kalau mungkin dayang-dayang dari laut, ada ndak itu beliau mau bisa terdeteksi keberadaannya. Kalau dayang-dayang laut tidak ada, Hmm. cuma satu penunggunya ini seorang kakek-kakek pertapa. Oh, benar berarti ini Ini. tempat untuk bertapa Satu, sih, pakai tadi kelihatan tangannya nggak pakai baju, ini kayak selempang tok, tangannya gini. Pak Indra Grandong pun enggak ada ya. ya. Nggak Nah, ada ya. Ini auranya aura lain lah. kalah ya Iya. sama monsternya bukan wilayah sini tapi depannya. Ini untuk Katanya menjaga. menggoda, menguji manusia yang akan fokus apa enggak, Oh, iya iya. gitu loh, takut apa enggak. Ya. Berarti bisa tekadnya. dikatakan bersemayam di sini. Ya di depan sana tadi, Hmm. Tangga ya. ya pas kita mau turun Oh. itu di situ. Ya Mbok AKD yang ditanyakan di Enggak, kalau orang meditasi di sini ya, itu lamanya berdasarkan hari berapa hari atau berdasarkan wangsit dia boleh keluar biasanya. Jadi gini, rencana orang bersemedi di sini dia punya rencana misal 1, 2 atau 3 hari. Ya. Nah dia minta ujub lah, ada permohonan sesuatu hal. Ah. Nah tergantung nanti ketika dia dapat petunjuknya berapa hari. Ada yang sehari langsung dapat, 2 hari atau ketiga harinya dapat. Jadi perbedaannya itu tergantung, jadi fokusnya orang itu sendiri nih. Berarti selama dia belum dapat wangsit, Masih di sini. Bertahan. oh. Iya, tapi biasanya ketika dia punya rencana misal 3 hari, 3 hari dia mesti dapat petunjuk. Petunjuk. Iya, pasti dapat petunjuk. Cuma petunjuk itu bisa suara, langsung penampakan, atau di mimpi. Itu 3 hal nih. Ini Pak Indra. Gambar ya. Nah, Kayak saya mau nonton tanya film. lagi nih. Nih. Saya jadi tertariknya, oh kalau orang semedi ya, meditasi di sini ya. Mm-mm. Itu orang meditasi kan kayak gini kan di alam terbuka ya. Mm-mm. Itu biasanya benar-benar kondisi terjaga atau boleh tidur. Gini. Nah, maksudnya kan kadang meditasi kan boleh Iya. kayak kita lah duduk seperti ini, Iya. terus Ngantuk. apa wiritan apa gimana, kalau ngantuk boleh tidur nggak? Ya, gini. Yang namanya semedi biasanya ini dilakukan di atas jam 12. Namanya 12 semedi, malam. semedi gini. Tapi ketika nanti ini yang sudah lah ya. Ketika kita mengantuk sekali, tidur.
Tapi ketika nggak ngantuk ya jangan tidur, tetap semedi, berdoa. Karena ada petunjuk yang akan disampaikan oleh Sang Pencipta di Bisa Itu. lewat suara atau penampakan, mimpi. mimpi bisa. Suara bisa. Suara bisa, penampakan bisa, mimpi juga bisa. Ini ada 3 hal petunjuk kita terima, Pak Indra ini. Nah, tapi ini saya menegaskan mungkin Iya. untuk pemirsa nanti mau salah paham loh ya Iya, dia. iya. Masalahnya orang semedi, orang tirakat itu kan tujuannya biar dia fokus. Fokus Mm. ke yang maha kuasa, bukan fokus ke hal-hal yang Lain. goib. Iya. Nah, betul. Kadang-kadang orang salah tafsir di situ. Jadi Sebenarnya cuma perantara, Iya. ya Ra, Om Leong Iya. itu minta sama yang kuasa, Kuasa. tapi melalui. tempat ini biar Ya, konsentrasinya full begitu. gitu. Jadi lebih karena petunjuk itu kita harus tenang. Pikiran, hati itu tenang, semel. Istilahnya kalau Pertamina dari nol ya Pak. Kita nol, benar-benar pikiran nol ya Iya, Om Leong. betul. Biar bisa masuk. Fokus ya. Nah, Tapi beda, gua di sana sama sini tetap beda. Ini lebih tenang rasanya. Tadi Kenapa keban, bisa seperti itu? ya ya. bahwa ini memang tempat untuk menenangkan hati. Di sini tenang sekali. Pikiran. Orang mikiri apa-apa gitu loh. Di. Nah, ya mungkin sesuai. Nggak ada, nggak ada. Mungkin Yang sesuai gua tadi dengan- sama ini nggak ada. Sesuai dengan pendeteksian tadi ya. Hmm. Di sini terdeteksi seorang pertapa. Mm-mm. Nah, itu terus tempat ini digunakan untuk bertapa atau semedi, menenangkan diri, kan Betul. begitu Om Leong. Betul. Berarti di sini nggak ada siluman apa segala macam nggak ada ya? Nggak ada, cuma hanya penunggunya ini memang seorang pertama. Memang ini tepat untuk kita bertapa atau semedi. Sama monster satu tadi di atas ya? Nah, monster itu hanya untuk mengganggu atau menggoda manusia ketika dia punya tekad, keinginannya, niatnya kuat apa enggak gitu loh, Di. Ketika takut ya sudah batal, nggak ada petunjuk. Oh iya. Gitu. Intinya Ya, itu. mungkin ini juga bekas-bekas apa ya, bakaran menyan Iya, apa. Ini membuktikan satren. ya, Di. Ya. Secara fakta, secara fisik ini kelihatan. Berarti orang sering ke sini Nah, begitu. untuk tirakat atau Iya. meditasi. Iya betul. Udah lain. Ular enggak? Nggak ada. Enggak ada. Belum ada. Saya katakan belum ada. Tapi Berarti- sosok monster di sana dan seorang pertapa. Kalau Om Leong belum bilang belum ada, berarti tidak menutup kemungkinan Bisa saat saja. ada. Ya pas lewat atau memang ada kepentingan. Ya bisa. Nah, untuk itu niat manusia diganggu ini. Itu kan kalau ketika niat manusia bersih, setan ganggu. Kayak monster tuh. Itu contohnya itu. Tapi yang jelas kalau untuk meditasi di sinilah tempatnya. Nah, tapi ini Om Leong ini Ya. satu lagi. Ini Ya. kan lokasi berdekatan dengan gua yang tadi yang langsung berhubung ke laut. Ya. Nah, ini yang mungkin saya mengulang pertanyaan Andi Donat tadi. Ini ada hubungannya dengan laut apa enggak ini? Nah iya. Ya, jadi. Kekuasaannya loh. Oh, Atau kekuasaannya. Tidak lain pas lagi nang pinggir pantai, jadi mau Apa? ada hubungannya apa emang Iya. sendiri gitu loh. Iya. Jadi gini, ketika secara tempat, secara fisik ini memang ada hubungan di lokasi Karangbolong ya. Tapi untuk itu apa namanya ya? Di sana itu pintu gerbangnya Roh Kidul. Jadi ini untuk tempat fokus orang semedi. Dari dulu lah, cikal bakal dulu orang ini yang Barokson di sini bertapa. Jadi kalau saya lihat tadi bertapanya dan Roh Kidul nggak ada, nggak di sini. Tadi belum, saya katakan belum ada hubungan lah. Jadi lain bidangnya lah. Bidang sini untuk orang sakti, zaman dahulu kan banyak orang sakti. Iya. Itu belajar kanuragan lah, untuk kesepuan lah, itu di sini. Tapi Cuma kebetulan ya lokasinya Iya. berdekatan. zaman dahulu kan belum apa ya. Asal dia petunjuknya di mana? Oh, saya di Karangbolong gitu loh. Iya, iya, iya. Ketemulah menurut tempatnya di petunjuk sini. lah ya. Iya. Di sinilah tempatnya. Itu. Berarti Ada apa lagi? Ya ini santai aja, ini perlu dikupas Sosok nanti. pertapanya lagi ngapain sekarang? Tadi lagi gini, tangannya nggak begini tapi gini. Si cakep lah ya bahasa Ini. gampangannya si. Aneh, ini tangannya gini nih. Nah, si cakepnya tapi lain loh. Bentuknya begini. Persis ini loh, Ah. duduknya seperti ini guys. Ya. Mungkin kalau secara umum itu seperti ini secara umum. Nah, ini secara umum. Tapi Jadi kalau posisi yang tadi begini itu ya semedi itu secara Jawa, meditasi zaman now itu namanya, Ya. itu loh bedanya. Tapi intinya sama, cuma bahasanya beda. Dengan kehadirannya kita di mana itu? Kita
telusuri ya, bentar ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mereka open, beliau open. Kita nggak mengganggu beliau. Beliau juga merasa fine aja, baik-baik saja gitu loh, Yong. Iya, iya. Jadi Ada pesan dari petapanya itu. ya, tadi saya melihat gambarannya. Intinya cuma satu yang beliau minta pesan, Pak Indra, Andi. Ya. Jadi kita sebagai manusia harus memohon, meminta kepada Sang Pencipta. Tadi gambarnya dia gini, ke atas. Jadi intinya kita harus meminta, nyuwun lah ya, kepada yang Sang Pencipta, tidak dengan yang lain. Sang Pencipta. Cuma kadang kan orang udah salah kaprah. Iya, itu persepsi. Seperti Pak Indra tadi Iya. bilang, kadang orang ke gua, ke apa ya sing tempat pingit-pingit kan kadang orang awam juga pasti taunya ke situ arahnya, bukan ke Sang Pencipta, nyuwunnya lah. Iya. Padahal itu tersirat di situ tujuannya biar tenang, pikirannya Fokus. ayem ya, fokus, bisa langsung ke yang Maha Kuasa. Ini saya jadi maaf, ini ngobrolnya terlalu panjang, boleh nggak nih? Saya Boleh. tak cerita jadi gini. Sang Pencipta itu kan tidak kelihatan. Zat. Ya, tapi itu ada bukti ya, ada yang bisa kita rasakan. Misal, wah ini dengan doa saya minta A, Tuhan A, Sang Pencipta ngasih A, itu intinya. Tapi kita nggak bisa lihat, nggak bisa megang, tapi itu loh. Nah, disinilah ketika orang berdoa tidak fokus, itu percuma, karena roh kita dengan roh Sang Pencipta belum nyambung, Tidak ketemu. harus ada konsentrasi atau fokus, itu penting sekali. Iya. Ketika kita sudah roh kita udah nyambung dengan roh Sang Pencipta, itu kan roh itu Pak Indra. Iya. Nah itu nyambung, kita doa kita akan nyambung, itu kan roh dengan roh. Manusia dengan roh tidak bisa, roh Tuhan dengan fisik manusia secara pikiran kita nggak nyambung. Tapi ketika berdoa kusyuk, semedi, itu semedi kan nyuwun berdoa, itu roh nyambung. Nah, makanya disinilah banyak orang semedi itu kan cepat terkabul apa yang dia inginkan, dia mohonkan. Itu Ya beralasan juga ya, secara logika juga masuk. Memang kadang-kadang orang kalau di rumah banyak kesibukan pekerjaan, mungkin Nah. istilahnya apa, bete, judek, nah, stres ya. oh, rutinitas saja, berdoa rutinitas. Iya. Tapi kalau di sini kita kan lepas, tanggalkan semua, Iya. fokus. Itu nyambung. Menarik ini. Kayak gelombang radio, ketika cari gelombang belumnya ketemu nggak ada suara yang pas. Tapi ketika tek, enak suaranya, Nah, iya, betul. jelas gitu loh. Nah, ini juga satu pesan buat pemirsa Donat Prontos, mungkin Ya, ini mungkin kalau petunjuk lah ini. Anda kepengen istilahnya membuktikan apa yang kita obrolkan hari ini, kalau Anda kepengen bisa fokus, cari tempat yang aman, nyaman. Tidak harus di sini. Nah, tapi tidak harus di gua atau di hutan. Jangan didetek di sini loh, Pak Indra ya. Ya, Anda terserah mereka menentukan mau di mana. Yang penting Ya, bisa kira-kira tenang, bisa fokus. Nah, kadang-kadang mungkin ada punya ruangan sendiri khusus di Ya. rumah, ya Randi. Bisa. Nah, itu. itu betul. Itu. Intinya fokus lah, konsentrasi. Iya. Betul. Biar Nyaman. connect lah ya Iya, istilahnya. betul. Iya, connect. betul. Ini betul sekali, ini luar biasa. Jadi kita tenang ngobrol di sini nih Pak Andi, Mas Andi. Kupas saja, ada pertanyaan kita untuk pemirsa, nggak ada salahnya. Nanti kita sama-sama memohon pada Sang Pencipta ini, kita biar menyampaikan apa adanya, bukan rekayasa kita, enggak. Tapi biar kita memberi yang sebenarnya gitu loh Pak Indra. Ya. Itu loh, yang Ya. sesungguhnya. Ya, sejatinya memang tujuan kita hanya nguri-nguri. Ya, kembali lagi Explore, tujuan awal, iya. explore, nguri-nguri. Kupas lah. Ya, itu loh. Mungkin ada juga pemirsa yang belum mengetahui apa itu Karangbolong, Ya, apa jadi itu. tahu lah. Ya, jadi tahu, Objek wisata. menambah ya referensi. Iya. Begitu. Nih Om Liong, Ya. ini ngomong-ngomong kita di sini tuh
monsternya lagi ngapain ngeliatin kita atau enggak itu? Tadi pas lagi ngeliatin terus ini. Pas kita Ngawasi mau ya? turun ngawasi Ngawasi. terus. Ini ada apa ini? Dikira kita asing mau ganggu. Padahal kita niat mantep. Kita mau explore saja. Monsternya bentuknya apa nih Om? Aduh, kayak seperti beruang, tapi beruang nggak ada kaki tangan, tapi besar sekali lah. Hitam, bulunya lebat lah. Oh berbulu? Iya, monsternya berbulu. Bukan gendowor ini. Aduh, tadi kalau Ya. kalau gendowor kan identik manusia lah ya, bentuk manusia. Tapi ini nggak berbentuk kayak, bukan. aduh, besar banget lah sosoknya ya. Nek Dikata Gendowor kan kelasnya aduh grandong. aneh Ya. kita bisa lihat di sana. Ya, itu sosok mungkin penjaga. Iya, Ya, bisa. iya, salah. Yang saat saya melihat itu loh, Pak Indra. Ya, Mungkin Atau mungkin maaf asistennya bapak tuanya itu, enggak, bapaknya bukan, bukan. bukan. Beliau tidak itu, tapi memang sendiri, tapi itu bukan dengan hubungan dengan Pak, Tidak ada hubungannya. nggak ada. Oh. Jadi memang dia di sini suka menakuti lah, gampang menakuti yang akan semedi. Jadi Ya, ya. fokus apa enggak, niat enggak gitu. Jadi main batal. Oh, ini Intine tugasnya mengganggu, Penggoda gitu ya. Ya, goda. Iya. ya, Ini masih belum ada yang datang lagi ya Pak? Masih petapanya aja ini? iya. Pertama saja itu saya juga aneh. Heran nih. Tapi memang jujur steril nih, ya, steril. perasaan kita juga nyaman, enggak merasa terganggu apapun di sini, benar. Enggak kebersuka ya tadi kan? Iya, iya, iya. Benar, Tadi pemirsa. keberungsung kau di sana ya. Itu. Kawannya kepengennya metu. Iya, kalau di sini rasanya Dang ayam. selesai, dang rampung aja metu gitu kan. Iya. Nih, ini merasakan nih pemirsa Andi nih. Memang kita hanya santai begini tapi sudah merasa nyaman. Apalagi kalau misalkan melakukan ritual membersihkan diri, puasa, tirakat, ya Om Leong, Ya. mungkin lebih nyaman lagi. Tadi saya ngambil tas aja sudah merinding, kita udah buru-buru ke sini. Memang benar deh, benar. Jadi- Auranya benar-benar kuat. jadi- Ya itu kekuatan laut lah ya. Oh ya udah ketinggalan tas. Jadi gini, Pak Indra Andi, ini saat ini kan kondisi kita lagi pandemi COVID-19. Jadi ini nggak tahu kenapa saya ingin sampaikan kembali ke penonton atau pemirsa Donat Lontos bahwa inilah manfaat dari semedi. Kita seleh-semeleh pasrah kepada Tuhan. Itulah obat untuk menangkal corona. Semakin kita dekat dengan Sang Pencipta, dengan pasrah, itu senjata yang paling ampuh untuk menangkal COVID-19. Itu. Ya, mungkin faktanya. Ini saya tekankan Iya. kembali penonton dimanapun berada. Semedi, pasrahlah kepada Sang Pencipta, jangan kemana-mana. Sang iya, Pencipta, pasrah, seleh semeleh, itu kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan COVID-19. Ya sama-sama, mari saya juga akan mencoba itu. Ini petunjuk dari di tempat inilah tadi Bapak itu. Sayangnya ya. Iya, ya, Andi, Pak Indra juga, kita sama-sama ayo mencoba bersama. Ini petunjuk juga ini Pak Indra. Sampai saya apa ini agak keras ya ngomongnya ya, nggak ketawa-ketawa ya Andi. Itu saya merinding sendiri nih. Ya, memang itu. memang ini sifatnya antagonis banget ya, wong anjuran pemerintah juga harus istilahnya membatasi ya itu secara normatif formalitas lah ya. Iya, Tapi memang betul. juga ada benernya kalau kita melakukan hal seperti ini, kita benar-benar mendekatkan diri ke Sang Yang Maha Pencipta. Kuasa, Sang Pencipta. Betul. Dengan begitu kan otomatis kita membatasi diri kita tidak bergerombol-gerombol. Interaksi dengan orang. Nah, Dan itu. orang lain. Ya, Itu betul. yang ditakutkan. Fokus di rumah atau di suatu tempat sendiri. Karena kita berdoa namanya bukan semedi tapi ngobrol. Ya, Itu. oke. Gitu aja Pak. Boleh. Ya. Cukup apa ini Mungkin Pak Indra? Kameramen mau tanya apa lagi? Cukup. 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 Oke, Cukup. kita Ya, tutup. monggo. Ya, monggo Pak Indra. Nah, oke. Oke, terima kasih ya untuk pemirsa Donat Lontos yang sudah setia mengikuti, menikmati dan mendukung, dan kita berharap tetap Anda harus mendukung karena itu dukungan Anda itu untuk kelangsungan kelanjutan video-video kami yang berikutnya. Dan kali ini saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa mohon maaf untuk para kesepuhan kalau kami ada salah, Ya. salah omong, salah laku, Ya. ya. Betul. Benar orang Dri? Betul Ya, sekali. itu juga
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga nantinya kita juga akan meneruskan langkah seperti ini, dan saya tetap mohon dukungan baik dari pemirsa Donat Plontos maupun kesepuan-kesepuan dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan kita ya, Dik. Kita tidak bermaksud apa-apa, Tidak. cuma sebatas Mengeksplor gitu yang aja. ada kaitannya dengan sejarah, Nah, itu saja. Ya. Jadi kita tidak ada tujuan yang Aneh-aneh. neko-neko lah Ya. istilahnya ya. Betul, Ayo, betul. itu dari saya seperti itu. Mungkin Andi Donat mau menambahkan untuk penutup. Ya, ini untuk pemirsa kembali diulangi lagi pesan tadi. Ini kan mendekati Idul Fitri, monggo. Om Liong aja coba, nggak apa-apa lah. Menutup. Yang lebih sahid. Ya, Wah, ya ini kembali saya ulangi kembali untuk penonton atau pemirsa Donat Plontos setia dimanapun berada, kita tim dan keluarga besar Donat Plontos mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subscribe, like, dan tunjuk lonceng untuk mengikuti film kita selanjutnya. Jangan lupa komennya ya. untuk yang belum subscribe harus subscribe. Kalau yang sudah subscribe, Ya, subscribe terus itu adanya gratis ya. di-subscribe, Ya. Selanjutnya itu seterusnya ya. Subscribe Betul. gratis, nggak usah Kita khawatir. akan mengeksplor tempat-tempat yang lebih luar biasa lagi. Dan Oke. kita cukupkan sekian sampai di betul. sini ya. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Salam. Donat Plontos.